Nek wingi kula wingi teng mriki malam pinten nggih? Kelawen nggih kula nggih. Niki malam-malam kula wingi kadosi malam 13 nggih. Nggih. Niki kula badhe maringi napa saranipun pekabaran nggih tentang manfaat dan keutamaan sholat sunat tarawih yang dikutip dari kitab Durrul Nasihin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang Allah hormati dumateng sedaya para jamaah salat fardhu isya tarawih insyaallah witir mangke ingkang kula hormati kanthi tansah dipun mulyani Gusti Allah. Lan kula muga kita tansah menjaga rasa alhamdulillah rabbil alamin wonten sedaya Gusti Allah subhanahu wa taala ingkang berkalimpahan rahmat taufik hidayah inayah Gusti Allah kepada kita sedaya sehingga wonten detik dalu menika kula panjenengan tasih pikantuk pinaringan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam iman sehingga kula panjenengan tasih dipun kersa Allah wonten Gusti Allah dados alat tempat pentambahan Gusti Allah tempat abdun Gusti Allah alhamdulillah dipun tempataken dalam posisi ibadah baik ibadah siang maupun sholat fardu kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya, umat yang diistiqomahkan dalam bersolawat dan mengikuti sunnahnya, dan semoga jadi umat yang mendapat syafaat beliau baik syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Pada malam Ramadan ini malam keberapa ya Pak? Malam 20 ya. Nek wingi kula wingi teng mriki malam pinten nggih? Kelawen nggih kula nggih. Niki malam-malam kula wingi kadosi malam 13 nggih. Nggih. Niki kula badhe maringi napa saranipun pekabaran nggih tentang manfaat dan keutamaan sholat sunat tarawih yang dikutip dari kitab Durrul Nasihin. Siapa yang melaksanakan amal ibadah sholat sunat tarawih di malam yang ke-13, ia datang pada hari kiamat selamat dari kejahatan dan kejelekan. Ini yang ke-12 ini ya. Yang ke-12 ia datang pada hari kiamat kelak dengan wajah berseri-seri. Inilah keistimewaan kemuliaan di bulan Ramadan. Dan malam yang ke-14, semua malaikat menyaksikan bahwa sesungguhnya orang tersebut telah sholat tarawih. Maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisabnya. Alhamdulillah. Ini loh. Yang penting kita yakin ya. Yakin bahwa setiap amal ibadah kita yang ada tuntunannya kita yakin, maka keraguan kita hilang dan besok akan kita nanti bersama. Malam yang ke-15 para malaikat bersolawat kepadanya dan menjaga di arsy. Dan malam ke-16 Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya akan dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Semua ini kabar baik, semua kabar menggembirakan. Dan malam yang ke-17 diberikannya pahala seperti pahalanya para nabi. Malam ke-18 satu malaikat berseru, "Hai hamba Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kamu dan kedua orang tuamu." Ini gara-gara kita apa?
dengan wasilah, dengan peranan kita sholat sunat tarawih di malam ke-18. Dan malam ke-19 Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ke surga Firdaus. Dan malam yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya para syuhada dan orang-orang soleh. Inilah tentang amalan atau pahala-pahala yang kita akan dapatkan besok di yaumil qiyamah. Dan ini kenapa bulan Ramadan bulan yang dimuliakan? Ini adalah kesempatan kita memasuki surganya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ughliqat abwabul jahannam, dan pintu neraka jahanam ditutup. Wasufidati syayatin, dan setan akan dibelenggu. Wa futihat abwabu rahmah, dan pintu-pintu rahmat kasih sayang akan dibuka. Maka inilah akan menanti kapan lagi tak ada bulan ya selain bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup. Kalau hari-hari yang lain surganya pintunya dibuka, nerakanya juga dibuka. Tapi anehnya, ya, di hari-hari yang lain surga dibuka, tapi jarang sekali orang yang ingin masuk. Iya enggak? Tapi banyak sekali orang berbondong-bondong masuk neraka. Karena apa? Karena itu sudah kena tipu daya setan. Dengan tipu daya yang sangat luar biasa, kita nggak tahu bahwa besok nantinya akan, kalau kita mati tidak bertaubat, maka kita akan jadi balanya setan. Alhamdulillah ini dari kemuliaan bulan Ramadan ini banyak sekali, baik sholat fardunya, sholat sunat tarawihnya, puasanya, dan puasa yang akan kita besok langsung menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di dalam hadis yang lain juga disebutkan yang artinya bahwa besok ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, bahwasanya keadaan mayit sesudah dibangkitkan dari kubur itu keadaannya berbeda-beda menurut amal perbuatannya. Apabila pada masa hidupnya berkelakuan baik, maka ia akan bernasib baik, memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila ia pada masa hidupnya melakukan amal keburukan, maka ia akan bernasib buruk, memperoleh kesengsaraan. Dalam satu hadis diceritakan sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan dari kuburnya mereka dalam keadaan berdiri tegak, akan dibangkitkan selama berapa? Selama 40 tahun. Selama 40 tahun kita besok akan dibangkitkan oleh Allah. Di atas tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak berbicara. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, dengan apa untuk bisa mengetahui orang-orang mukmin pada hari kiamat?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya umatku itu putih wajahnya akibat dari bekas wudhu." Telah diterangkan dalam sebuah hadis, ketika terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para makhluknya dari kuburnya, kemudian membersihkan debu yang melekat pada orang-orang mukmin, kecuali debu itu debu yang ada di tempat sujudnya. Debu itu bukan debu kubur mereka, tetapi debu itu adalah mihrab atau kiblat mereka tinggalkan. Maka debu itu tidak boleh dihapus oleh malaikat, biar menjadi tanda mereka, sehingga mereka lewat surat dan masuk surga, agar setiap orang yang melihat kepada mereka
mengetahui bahwa mereka adalah pelayan Allah atau hamba Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Sambutlah mereka dengan makanan panggang dan buah-buahan dari surga. Kemudian malaikat Ridwan memanggil-manggil, wahai Hilman dan wahai Wildan, yaitu siapa? Hilman dan Wildan, pelayan surga yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akhir balik. Kemudian mereka datang dengan membawa nampan dari nur, dari cahaya. Mereka berkumpul mengelilingi malaikat Ridwan. Jumlah mereka itu lebih banyak daripada hitungan tetesan air hujan dan bintang-bintang di langit serta daun-daun pepohonan. Mereka semua membawa buah-buahan yang banyak, beraneka macam makanan, minyak samin dan minuman yang lezat. Mereka menjemput ahli puasa dan memberikan makanan pada ahli puasa seraya berkata, makan dan minumlah dengan nikmat dengan apa yang pernah kamu dahulukan dulu di dunia dalam beberapa hari yang telah lewat atau yang telah kamu kerjakan. Inilah tentang puasa kita. Semoga kita benar-benar ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban, mendapat ridho Allah, dan semoga kita dimuliakan, diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah baik di dunia dan di kubur dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.